Warga Jepara kembali menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Seorang warga miskin ditolak berobat di RSCM Jakarta karena menggunakan asuransi kesehatan keluarga miskin atau Askeskin. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, salam jumpa. Liputan 6 Malam kembali hadir di hadapan Anda selama setengah jam ke depan dengan informasi baik dari dalam negeri hingga ke mancanegara. Dan saudara, bersama saya Gadis Parengkuan, berikut saja informasi pertama dari Jawa Tengah. Saudara, ratusan warga Jepara, Jawa Tengah menolak keras rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Dalam aksi tersebut, pendemo menyegel kantor Badan Tenaga Atom Nasional setempat. Rakyat Balong bersama seluruh elemen menolak rencana pemerintah membangun Warga desa Balong, Jepara ini secara tegas menolak rencana pemerintah yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Muria di sekitar daerah mereka. Saya tidak mengizinkan, tapi aku mengikuti kehendak masyarakat. Kehendaknya apa Pak itu Pak? Yaitu dia maunya mengenaikan itu sudah disaksikan dengan Pak DPR tadi, saya bersama-sama Pak DPR. Selain demo, warga juga melakukan penyegelan simbolis terhadap kantor Badan Tenaga Atom Nasional setempat dengan membangun tembok tepat di pintu gerbang masuk. Unjuk rasa seperti ini bukan yang pertama dilakukan masyarakat Jawa Tengah memprotes PLTN Muria. Juni silam, warga juga menolak. Proyek nuklir di wilayah Semenanjung Muria selama ini dikritik para pemerhati lingkungan karena dianggap tak cukup memperhitungkan faktor seperti kerawanan gempa dan pembuangan limbah radioaktif. Jawa adalah daerah yang pemukimannya sangat padat, termasuk juga daerah industri di sekitarnya harus diperhitungkan. Jadi kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, resikonya terlalu besar. Pemerintah tetap bersikeras PLTN Muria diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 4-6 ribu megawatt bagi Jawa dan Bali. Tender dimulai tahun ini dan konstruksi pada tahun 2010. Direncanakan reaktor pertama mulai beroperasi pada tahun 2016. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Pendangkalan waduk PLTA Sudirman di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah akibat endapan lumpur semakin parah. Dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah endapan lumpur di waduk tersebut mencapai 4 juta meter kubik. Bila tidak segera dikeruk, maka PLTA Sudirman yang mensuplai listrik untuk wilayah Jawa dan Bali hanya akan dapat bertahan selama 8 tahun lagi. Pembangkit listrik tenaga air Sudirman di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah kini mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur dari sejumlah sungai yang bermuara ke waduk Sudirman. Jumlah endapan lumpur yang kini mengendap di dasar waduk mencapai 4 juta meter kubik per tahun. Kondisi ini mengancam kelangsungan pengoperasian pembangkit yang bergantung pada debit air. Menurut data, Bendungan Sudirman saat ini hanya tinggal 7.000 hektar dari 11.000 hektar saat dibangun tahun 1982 lalu. Bila tidak segera ditanggulangi, waduk Sudirman yang mensuplai daya listrik ke wilayah Pulau Jawa dan Bali itu terancam tidak dapat lagi menampung air. Kalau nggak dikeruk kita nggak berbuat apa-apa, tinggal 8 tahun selesai. Artinya sudah jadi daratan. Dan itu dalam kondisi normal, PLTA Sudirman ini sanggup memproduksi listrik sebesar 180 MW selama 24 jam. Namun setelah terjadinya pendangkalan, PLTA Sudirman hanya mampu beroperasi dan menghidupkan turbin selama 5 jam saja per hari. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Gempa bumi sudah 4 hari berlalu di Bengkulu, namun belasan keluarga di Bengkulu Utara masih bertahan di pengungsian. Mereka yang sebelumnya tinggal di pinggir pantai belum berani pulang ke rumah karena masih khawatir dengan ancaman tsunami. Hanya dengan kondisi seadanya, belasan keluarga warga Ujung Padang, Bengkulu Utara memilih bertahan di pengungsian. Mereka betah tinggal di tenda yang beratapkan terpal dan berlantai tanah, meski sudah punya rumah di desa yang hanya beberapa meter dari bibir pantai. Pilihan ini diambil untuk menghindar dari ancaman gelombang tsunami yang bisa datang setiap saat, seiring dengan tingginya frekuensi gempa belakangan ini.
Semenjak tahun kemarin itu, kami belum pernah pulang ke bawah. Oh, kenapa nggak berani pulang ke bawah? Justru kan air pasang itu, kapan dia ini kan sampai ke rumah. Kecemasan ini sudah terasa sejak gempa besar melanda Bengkulu September tahun lalu. Setelah dijamin tidak ada tsunami, mereka kembali ke rumah. Sejak gempa terjadi lagi dengan beberapa kali guncangan keras, kecemasan itu kembali datang. Bahkan ada warga yang tidak akan kembali ke rumah mereka karena trauma dengan bencana tsunami di Aceh yang nyaris menghanyutkan semua makhluk hidup yang ada di pinggir pantai. Nggak berani, Pak. Kenapa, Bu? Soalnya tempat rumah ibu tuh tepi laut soalnya. Paling jauhnya 30 meter nggak nyampe. Jadi terpaksa mesti di sini untuk selamanya. Mereka juga rela meninggalkan rumah karena Bupati Bengkulu Utara pernah berjanji akan merelokasi warga yang tinggal di bibir pantai. Namun janji yang dilontarkan tahun lalu itu tidak pernah jadi kenyataan. Untung saja tanah tempat mereka mengungsi saat ini sudah dihibahkan pemiliknya. Namun mereka membiayai sendiri kepindahan maupun kebutuhan selama mengungsi di lokasi yang lebih tinggi dan aman dari ancaman tsunami. Heri Supandi melaporkan dari Bengkulu Utara. Cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah tidak hanya merusak sejumlah infrastruktur. Di Boyolali, Jawa Tengah, ratusan siswa terpaksa belajar di rumah salah satu warga akibat sekolah mereka roboh diterjang hujan deras dan angin ribut. Sedangkan di Belu, Nusa Tenggara Timur, siswa sekolah dasar terpaksa belajar di tenda pengungsian karena sekolah mereka terendam banjir. Ada yang berbeda di rumah salah satu warga ini. Rumahnya dipenuhi siswa kelas 3 hingga 6 Madrasah Ibtidaiyah di Sapengkol, Boyolali, Jawa Tengah. Hanya ini yang dapat dilakukan para siswa jika mereka tidak ingin tertinggal sejumlah mata pelajaran. Sejak sepekan terakhir, sekolah mereka memang tidak dapat digunakan setelah roboh akibat hujan deras dan angin ribut. Belajar di sini dibanding dengan di sekolah enak mana? Enak sekolah. Kalau di sini kenapa? Karena banyak debu. Banyak debu terus? Agak terganggu. Kondisi bangunan sekolah memang sudah sangat memprihatinkan. Sejak dibangun tahun 1950-an, bangunan sekolah itu tidak pernah direnovasi sehingga sebagian besar bagian bangunan sudah rusak parah, terutama kayu-kayu penyangga atap. Tak ayal saat diterjang hujan deras dan angin ribut, bangunan sekolah langsung roboh. Kondisi serupa juga terjadi di Belu, Nusa Tenggara Timur. Banjir akibat luapan sungai Benanin tak hanya menggenangi 3 desa di Kecamatan Malaka Barat Belu, tetapi juga membuat siswa sekolah dasar harus belajar di pengungsian. Meski bising, sebagian siswa memaksakan diri untuk belajar karena akan menghadapi ujian tengah semester. Dari data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Belu, tercatat sudah 72 rumah roboh, serta 300 rusak berat. Ini Susilo dan Didimus Payunggeru melaporkan dari Boyolali dan Nusa Tenggara Timur. Warga miskin memang sulit mendapatkan layanan kesehatan maksimal di Indonesia. Bila penyakit akhirnya diketahui, biasanya telah sangat terlambat. Itu yang terjadi pada seorang perempuan penderita kanker payudara warga Cilengsi, Jawa Barat yang kini hanya bisa pasrah. Mini telah 2 tahun menderita kanker payudara. Warga kampung Rawakasi, Cilengsi kini hanya bisa pasrah. Sebagai buruh lepas dengan 3 anak, Mini sulit memperoleh biaya berobat. Walau berbekal Askeskin, Mini sempat mengalami sejumlah penolakan hingga pengobatan yang dia peroleh datang terlambat. Warga miskin sulit memperoleh layanan kesehatan bukan hanya dialami Mini. Rabu lalu, puluhan orang berdemo di depan RSCM menyuarakan kekecewaan karena pernah ditolak berobat. RSCM membantah pernah menolak pasien. Atau dengan kata lain, nggak ada untungnya kita tolak gitu loh. Jadi saya kira kalau toh ada yang dibilang ditolak, kadang-kadang ada masalah komunikasi. Misalnya gini, pasien datang minta langsung dirawat. Kalau pasien nggak ada indikasi untuk dirawat, ya kita nggak rawat. Kita bilang ya nanti berobat jalan aja dulu. Pernah terjadi penolakan ataupun tidak, warga miskin hanya bisa berharap layanan kesehatan untuk mereka bisa terus diperbaiki. Tim Liputan SCTV melapor.